Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose PTPP Property TBK tahun 2020. Sebagai informasi, PTPP Property TBK telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 19 Mei 2015 dengan kode perdagangan PPRO yang bergerak di sektor properti, real estate and building construction dengan subsektor property and real estate. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu semua, manajemen perseroan. Yang pertama, kami perkenalkan Ibu Sinurlinda Gustina. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Kemudian kami perkenalkan Bapak Denny Budiman selaku Direktur Keuangan. Selamat siang, Bapak. Kemudian Bapak Rudi Harsono selaku Direktur Operasi 1. Assalamualaikum, selamat siang. Selanjutnya Bapak T. Arso Anggoro selaku Direktur Operasi 2. Assalamualaikum, selamat siang. Dan Bapak Fajar Saiful Bahri selaku Direktur Pengembangan Bisnis dan Human Capital. Assalamualaikum, selamat siang. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Public Expose ini akan dimonitori oleh saya Herwanto Budi yang akan memandu jalannya acara. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan melalui fitur chat di kolom pertanyaan terlebih dahulu. Dan pertanyaan akan kami bacakan pada sesi tanya jawab. Selanjutnya, pemaparan terkait kondisi umum perseroan akan disampaikan oleh Ibu Sinurlinda Gustina selaku Direktur Utama. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Heru, para pemegang saham yang kami hormati dan juga stakeholder yang kami hormati. Terima kasih kalau sudah join ya di Public Expose Virtual Live yang kita selenggarakan hari ini pada tanggal 3 Desember tahun 2020. Alhamdulillah kalau kita semua dalam keadaan sehat, dan hari ini kami BOD PTPP Property TBK akan memaparkan informasi yang merupakan adalah rangkaian kinerja dari PT PP Property TBK dan juga program kerja yang akan kami lakukan di tahun 2021. Baik, tampil di layar, ini ada 5 item yang akan kita sampaikan, yaitu yang nomor 1 itu adalah sekilas perusahaan, yang kedua itu aktivitas perusahaan, yang ketiga strategi, yang keempat kinerja keuangan, dan yang kelima program kerja tahun 2021. Mohon dipastikan apakah presentasi atau slide sudah terlihat oleh partisipan. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ini slide-nya belum sudah terlihat ya. Baik, saya lanjutkan. Terlihat di layar itu adalah tahapan yang kami sampaikan. Yang berikutnya kami akan menyampaikan rangkaian kegiatan atau sekilas tentang perusahaan, dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham di mana kami berawal dari divisi di tahun 1991. Dan pada tahun 2004 dipindahkan menjadi pengembangan bisnis, dan tahun 2013 kami spin off dari divisi menjadi PTPP Property. Seperti kita tahu bersama, 2015 kita IPO, dan rangkaian kegiatan perusahaan itu di tahun 2017 ada stock split dan right issue. Dan kami juga pada akhir tahun 2019 ada aktivitas korporasi di mana kami launching beberapa produk yang sudah siap huni, dan juga ada beberapa produk yang groundbreaking. Sekaligus juga kami launching beberapa produk yang menjadi produk recurring income kami. Nanti detailnya kita akan lihat di slide berikutnya.
Seperti terlihat di layar Bapak dan Ibu, ini adalah struktur perusahaan di mana porsi saham itu 65% dimiliki oleh PP Persero Tbk dan sisanya kami dimiliki oleh publik seperti terlihat di layar. Dan terima kasih kepada para pemegang saham yang sudah mengikuti public expose pada saat ini. Nah, kami ada subsidiaries 9 perusahaan, dengan associate juga ada 8 seperti terlihat di screen, serta ada 5 beberapa joint venture dengan partner yang terlihat, yaitu nomor 1 sampai nomor 5 di yang warna ungu seperti terlihat di screen. Berikutnya. Ini adalah komposisi kami saat ini di mana kami melanjutkan kinerja dari manajemen sebelumnya, di mana kami sekarang ini ada 5, saya sendiri seperti terlihat di layar, dan kami diawasin oleh Dewan Komisaris seperti yang terlihat di layar, yaitu Pak Arianto, Pak Guspur, dan juga Pak Wahyu. Dan kami tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, ya saya ulang lagi, di sebelah kiri saya ada Pak Denny, di sebelah kanan ada Pak Fajar, Pak Arso, dan juga Pak Rudi Harsono. Baik, visi misi perusahaan di mana kami memiliki visi menjadi perusahaan pengembang nasional yang terkemuka dan berkelanjutan serta berdaya saing global, dengan misi kita mengembangkan produk realty dan properti, dan juga kami berkomitmen terhadap lingkungan yang sehat, serta kami meningkatkan kontribusi kepada perusahaan induk dan juga menjalin kerjasama strategis dengan para mitra kerja, serta mewujudkan sumber daya manusia unggul dengan memperhatikan peningkatan kesejahteraan karyawan. Di mana budaya perusahaan saat ini kami mengikuti parent kami atau induk kami, yaitu PT PP Persero Tbk, yaitu dengan core value insan BUMN akhlak. Nah, adapun portofolio bisnis kami saat ini, di mana dari segi jenis bisnisnya itu ada development dan recurring income, dan produk development itu adalah residential baik yang standalone maupun mixed use, ada vertikal dan landed, dan untuk recurring income produk kami itu adalah mall dan edutainment serta produk hotel. Nah, aktivitas perusahaan yang sudah berlangsung di sepanjang tahun 2020 dan rangkaian dari tahun 2015 seperti terlihat di layar, ini memberikan skor yang baik, dan kami berterima kasih kepada setiap karyawan yang sudah berperan dan juga kepada Dewan Komisaris serta induk kami serta seluruh pemegang saham yang turut membantu kami dalam menyelenggarakan bisnis ini sehingga kami bisa menerapkan GCG. Nah, kalau terlihat di slide sekarang adalah kegiatan kami yang melakukan kegiatan CSR, di mana kami juga peduli terhadap lingkungan, dan kegiatan yang kami lakukan sebenarnya ada beberapa, tapi yang hari ini kami tampilkan itu bagaimana kami melakukan mewujudkan tingkat kepedulian kami kepada masyarakat sekitar, dan di mana kami membangun bisnis, salah satunya di Evencio Depok. Kami juga berkontribusi untuk menyediakan fasilitas umum, di mana kami membangun jembatan untuk penyeberangan orang. Nah, dari kegiatan ini, baik kegiatan bisnis maupun kegiatan sosial, kami juga mendapat penghargaan daripada penyelenggara yang seperti lihat di screen, baik dari sisi digital, innovation, dan juga dari kami membangun produk yang mendapatkan sertifikat Greenship. Penghargaan internasional juga kami dapatkan, yang itu dapat dari Asia Pasifik dan juga Stevie Award, dan ini menambah
semangat kami akan pengakuan daripada market dan juga meningkatkan pengakuan daripada market yang membuat kami untuk terus berinovasi dan berkreatif untuk menghadirkan produk-produk yang diminati oleh market. Untuk kegiatan hunian, ya, di mana ini adalah development, kami seperti yang kami sampaikan di informasi sebelumnya bahwa tahun ini kami serah terima 7 lokasi hunian dan mulai bulan Maret secara bertahap kami sudah melakukan serah terima, ada di Ayoma, di Begawan dan juga di beberapa tempat. Dan salah satunya adalah tempat yang selama ini kami berada, yaitu di saat ini kami berada, yaitu Grand Kamala Lagoon. Baik, dalam menyelenggarakan bisnis ini, strategi yang kami terapkan secara korporasi, kita sama-sama memahami bahwa kondisi saat ini adalah kondisi yang challenging ya, dengan adanya pandemi COVID, namun adanya vaksin dan semangat kita untuk mengikuti protokol kesehatan membuat kami melakukan strategi yaitu dengan sustainability dengan mengelola portofolio, di mana semester 1 kita fokus untuk portfolio management dan di semester 2 kita akan develop market dan juga penetrate market. Dan untuk strategi bisnis dan fungsi serta yang berikutnya akan disampaikan oleh BOD, silakan disampaikan oleh Pak Arso untuk strategi bisnis dan nanti dilanjut oleh Pak Rudi Harsono. Terima kasih Ibu. Untuk strategi bisnis presiden dalam hal marketing, kami menyampaikan 7 benefit kepada customer, yaitu harga terbaik, kemudian free IPL selama 1 tahun, bebas biaya akad, free furnish, lokasi strategis, kemudian smart facilities, dan siap huni. Kemudian cross selling ini berlaku untuk unit-unit yang sudah ready. Dalam hal produk, kita meningkatkan fasilitas dan konektivitas dengan lifestyle venue. Kemudian kita juga melakukan remodeling produk yang akan kita sesuaikan dengan kebutuhan customer pada saat ini. Untuk lokasi itu terletak di CBD, industri dan pendidikan. Oke, silakan dilanjut Pak Rudi. Terima kasih Bu Linda. Untuk mall dan entertainment, kami mengembangkan di lokasi mixed use kami. Jadi lokasi kami bagi menjadi 2 kategori mixed use dan single building. Jadi untuk mall dan entertainment kami tempatkan di lokasi-lokasi proyek kami yang merupakan mixed use development. Dan konsep yang kami usung di sini adalah mengusung konsep lifestyle. Kemudian untuk hotel, sama kami juga mengembangkan di lokasi-lokasi mixed use kami, dan juga kami meleverage aset yang ada di PP Property dengan produk yang kami buat adalah merupakan city hotel. Baik, untuk strategi fungsi silakan disampaikan oleh Pak Fajar. Terima kasih Bu Linda. Pada tingkatan strategi fungsi, kita ada 4 strategi inti di situ. Yang pertama adalah human capital management, di mana kita melakukan internalisasi budaya akhlak, kemudian digitalisasi untuk manajemen sistem organisasi yang lean, ramping, parenting dari holding, kemudian juga people development. Kemudian untuk finance, kita ada strategi reschedule di situ dan juga dukungan dari Indo, yaitu PT PP Persero Tbk. Untuk marketing, kami lakukan strategi media convergence dan komunikasi secara aktif, kemudian market development dan market penetration. Kemudian di sektor IT, kita melakukan integrasi pada sistem IT kami dan development di otomasi self check-in. Untuk kinerja keuangan, mungkin bisa dijelaskan Pak Denny. Silakan Pak. Next. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Di sini kami menyampaikan mengenai sekilas kondisi keuangan maupun neraca kita. Jadi total aset
per 30 Juni adalah sebesar 18,6 triliun dengan liabilitas itu 13,8, kemudian ekuitas kita yang sampai dengan 30 Juni adalah di 4,7 triliun. Oke, next. Kemudian dengan pendapatan total sampai dengan 30 Juni itu di angka 772 miliar dengan laba kotor sebesar di 138 miliar. Oke, next. Nah, selanjutnya untuk prognosa tahun 2020. Untuk pemasaran, itu kita proyeksikan untuk sampai dengan 2020 adalah sebesar 1T. Ya. Kemudian penjualan itu 1,9 dengan laba kotor sekitar 335 untuk tahun 2020. Oke, next. Kemudian total aset diperkirakan nanti kita akhir 2020 adalah sebesar 19 triliun dengan total ekuitas sekitar 4,6. Oke, lanjut. Nextnya. Nah, ini adalah rasio keuangan kita untuk prognosa 2020. Untuk current ratio adalah 202,52% dengan total DER di 310,64, kemudian interest bearing di 158,74. Dan net gearingnya adalah 132,3. Oke, nextnya. Baik, Bapak dan Ibu, kami akan lanjutkan dengan program kerja tahun 2021, di mana kami akan mengembangkan kawasan dan juga berkontribusi ya dalam menjalankan bisnis sebagai master developer. Kita akan meningkatkan landed house, remodeling produk apartemen, dan juga meningkatkan kontribusi recurring income serta melakukan recycling aset untuk mengatur portofolio untuk meet to the market demand. Dan ini adalah kawasan yang kita kembangkan sebagai master developer seperti terlihat di screen. Dan kami juga akan mengembangkan kawasan Grand Kamala Lagoon di mana masih tersedia lahan untuk di-develop, tentunya dengan melakukan analisa market. Dan juga kami akan mengembangkan Grand Sungkono Lagoon dari yang ada sekarang, serta kami lanjut juga dengan apartemen mahasiswa premium yang ada di Begawan, di mana ini sudah hampir sold dan sekarang sedang proses untuk serah terima. Dan kami memiliki lahan 130 hektar yang ada di Kertajati, yang di sini adalah kami selain mengembangkan produk, kami juga mengembangkan atau menjual lahan itu di mana kami berperan sebagai master developer. Seperti terlihat di screen di mana lokasi daripada Kertajati. Dan untuk landed house saat ini kami punya lahan di Semarang dan Bandung yang sudah mulai untuk developmentnya. Dan untuk remodeling produk seperti tadi yang disampaikan oleh Direktur Operasi, ada beberapa unit atau produk yang kami sesuaikan dengan demand daripada market saat ini. Dan untuk recurring income di mana tahun 2020 ya Desember ini kami akan mengoperasikan Lagoon Avenue Sungkono dan juga Kidsania yang ada di Surabaya yang kemarin tertunda openingnya karena adanya pandemi COVID. Recycling aset sedang berlangsung proses untuk recycle satu produk kami yaitu Menara Maritim Indonesia. Dan semoga apa yang kami harapkan itu bisa juga didukung, yang sedang kami susun ini juga mendapat dukungan dari market, dan kami terus akan berupaya meet to the market demand sehingga proses bisnis dari PP Property Tbk ini akan berlangsung dengan sustain. Dan untuk produk-produk yang lebih detail itu ada di slide yang sedang tayang, bisa dibantu. Slide berikutnya. Baik, ini adalah sebaran dari lokasi produk kami, dan untuk lebih detail lagi Bapak dan Ibu bisa browse di www.ppproperty.com. Demikian paparan kami siang ini, dan kami membuka sesi berikutnya untuk tanya jawab. Kami kembalikan ke Pak Heru, silakan. Baik, terima kasih Bu Linda dan
BOD PTPP Property Tbk. Terima kasih atas paparan, atas perkenalan dengan PP Property, kemudian realisasi 2020 dan juga strategi 2021-nya. Baik, saat ini selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami memberikan waktu sekitar 15 sampai silakan Bapak dan Ibu untuk dapat Ya. Terima kasih Pak Ronaldo. Terkait dengan produk yang sudah kita buat atau yang sudah kita pasarkan, kalau sebenarnya mengacu dari pandemi yang sekarang, beberapa produk kami itu sebenarnya sudah mencoba untuk mengakomodir itu. Sebagai contoh, mungkin tadi yang Bunda sudah sampaikan bahwa di 2 produk kami yang mixed use development, kami mendapatkan sertifikasi green building, di mana dari sertifikasi green building itu, salah satu kriteria dari green building itu adalah bagaimana kami mendesain sebuah unit apartemen yang memiliki udara yang sehat. Itu ada salah satu kategori di situ yang kategori health air comfort ya. Jadi bagaimana kami mendesain bukaan-bukaan di apartemen kami itu bisa mengakomodir sehingga sirkulasi udara dalam apartemen kami itu bisa terjadi dengan alami. Ya. Atas dasar itulah maka kami mendapatkan sertifikasi green building. Untuk produk-produk yang lain, yang produk-produk baru yang akan kami luncurkan kemudian, memang kami mencoba untuk mengakomodir itu. Tapi secara konsep kawasan, baik itu mixed use maupun single apartemen, semua fasilitas-fasilitas yang kami berikan dalam produk kami itu sudah membuat penghuni itu nyaman untuk tinggal di apartemen yang kami bangun, sehingga ketika dia harus terpaksa WFH atau dia terpaksa untuk bekerja di apartemen, kami memberikan sebuah fasilitas yang membuat mereka betah untuk kerja di apartemen. Mungkin itu, Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Rudi. Saya tambahkan ya buat Pak Rinaldo. Jadi kita juga sudah menyesuaikan dengan kebutuhan WFA ya, karena trennya sekarang itu adalah WFA, di mana ada beberapa unit yang di apartemen kami kita remodeling menjadi Soho, dan kami juga menyiapkan fasilitas untuk para penghuni untuk bisa melakukan kegiatan WFA. Nanti akan menjadi semacam ini ya, lebih nyaman, ada seperti owner's lounge di apartemen yang bisa dipakai bersama nantinya. Dan untuk recurring income, pertanyaan Bapak yang nomor 2, saat ini memang kami porsinya masih 7%, dan tahun 2021 kami harapkan 10% dengan dibukanya hotel di Lombok dan mall yang ada di Surabaya, dan angka ini di 3-4 tahun ke depan akan menuju ke angka 20%. Demikian. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak atas tanggapannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Baik. Sambil kami bacakan, sekali lagi kami mohon agar dapat mengisi daftar hadir pada kolom chat. Baik. 230 ya, Bapak bisa jawab.
Pertanyaan kedua dari Bapak Diki. Ini pertanyaan, baik, saya akan bacakan. Yang pertama adalah berapa land bank PPRO saat ini? Kemudian mayoritas mana saja? Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Diki, berapa share PPRO atau NAV tersebut terakhir direvaluasi? Terus kemudian yang ketiga, apa bisa di-share industri high-rise building sekarang, tingkat okupansinya berapa? Mohon dapat ditanggapi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya. Oke. Baik, silakan Pak Denny. Baik, ini menjawab pertanyaan dari Pak Diki ya. Yang pertama ini adalah untuk total land bank kita sampai saat ini masih di kisaran sekitar 300 hektar, itu yang tersebar di beberapa daerah, ya, termasuk di yang sebagian besar di Pulau Jawa, dan yang terbesar adalah di Kertajati ya. Jadi di kawasan Bandara Kertajati Majalengka itu ada sekitar 130 hektar, dan sisanya adalah tersebar dari mulai di Pekanbaru, kemudian di Jawa Barat, kemudian Botabek, kemudian sampai Surabaya, dan juga di Bali dan juga Lombok. Jadi kira-kira sekitar 300 hektar. Kemudian untuk NAV kita ini terakhir kita revaluasi itu di tahun 2018 dengan nilai sekitar 9,7 triliun. Dan untuk tahun 2020 ini masih dalam proses penilaian. Kemudian untuk share dari industri high-rise building sekarang tingkat okupansi mungkin kira-kira di sekitar 60% untuk rata-rata. Karena memang di tiap daerah juga tidak merata ya, tapi kalau untuk Surabaya kelihatannya jauh lebih tinggi dibanding dengan di daerah-daerah lainnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denny atas tanggapannya. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, sembari kami untuk membacakan agar dapat sekali lagi Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir pada kolom chat Bapak dan Ibu. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Mulyadi. Apa nih? Baru. Baik, ini pertanyaan perihal pembangunan ibu kota baru. Apakah PP Property ada mengarah ke sana? Mohon tanggapan dari Bapak dan Ibu. Silakan. Kalau pertanyaannya apakah, makasih ya Pak Mulyadi Agustina ya. Dan ini pertanyaannya, apakah punya tanah di ibu kota baru? Kami punya bisnis ya, punya tanah di mana berdiri hotel itu ada di Balikpapan. Jadi Balikpapan ini juga cukup dekat dengan rencana ibu kota baru, dan di situ kami mendevelop dan mengoperasikan hotel dan juga kawasan komersial. Ya. Baik, terima kasih Bu Linda. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Bobi Apriza. Apakah PPRO ada berencana membuat landed house di tahun 2021? Dan apa strategi di tahun 2021 untuk meningkatkan kinerja? Silakan Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Pak Bobi Aprisal. Nanti bagaimana landed house-nya tahun 2021 akan dijawab Pak Arso ya. Izin saya merespon yang strategi tahun 2021 untuk meningkatkan kinerja. Tentunya kami ini sekarang penetrate market untuk vertikal yang sedang dalam tahap development itu akhir tahun ini kan kami akan serah terima, dan mungkin masih berlanjut ya sampai di Q1 tahun 2021, dan tentunya setelah serah terima akan menjadi kinerja.
dan di kawasan yang sudah jadi, khususnya di mixed use, ya itu kami akan penetrate market untuk membuat gimmick-gimmick. Tentunya tadi sarannya dari Pak Rinaldo juga itu tentang fitur ya, itu juga menjadi kombinasi dalam remodeling produk kami sehingga kawasan yang sudah dibangun bisa lebih diserap oleh market dan tentunya akan mengkontribusi kinerja. Mengenai landed house, silakan Pak Arso. Terima kasih Bu. Jadi di tahun 2021 kita akan merunning landed house di 2 wilayah, yaitu Puri Lembana Bandung dan Mikroland Semarang. Tetapi di dalam untuk meningkatkan kinerja tadi yang disampaikan Ibu, kita melakukan remodeling juga terhadap produk kami sehingga bisa menyampaikan lebih banyak manfaat kepada customer. Baik, terima kasih ya Pak Bobi. Berikutnya dari Pak siapa ini? Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Iqbal. Ya. Apakah PPRO ada rencana melakukan buyback saham mengingat harga sahamnya saat ini masih terbilang rendah? Silakan Bapak. Ini Baik, tadi pertanyaan dari Pak siapa tadi? Pak, ditayangkan, silakan. Bukan, coba ditayangkan lagi. ya dengan Pak Iqbal. Pak Iqbal. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Mungkin kami sedikit menjawab bahwa sampai saat ini Pepro belum berencana untuk membuyback. Ya, walaupun memang sekarang alhamdulillah nilai saham kita dari kemarin sempat agak tertidur beberapa bulan, ini sudah kalau kami lihat sudah mulai bergerak. Ya, mudah-mudahan ke depan tahun ini dan ke depan akan terus membaik. Ya, tapi sekali lagi yang disampaikan untuk buyback saham kita belum ada rencana ke sana. Mungkin itu, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Pak Denny atas tanggapannya. Kemudian berikutnya ada pertanyaan dari Pak Irham. Apakah dalam waktu dekat ini PPRO akan mengadakan HMETD? Silakan Bapak Denny. Ya, baik. Nah, ini dari Pak Irham juga sama, ini mungkin untuk sementara ya, kita akan melihat, tapi untuk tahun 2021 itu kita belum ada ke arah sana. Ya. Namun nanti mungkin di 2022-2023 kami belum bisa ini juga, tapi sekiranya kalau lihat situasi sekarang kita belum bisa ke arah sana, belum berencana ke arah sana. Baik, terima kasih Pak Denny atas tanggapannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, jadi kita akan batasi sekitar 2 pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu. Mohon maaf sebelumnya karena memang keterbatasan waktu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dengan Ibu Rahmawati Budi. Pertanyaan adalah, sektor properti apakah yang paling lancar dan tetap maju di saat masa pandemi ini? Lalu, sektor properti apa sajakah yang mengalami penurunan omset yang turun drastis? Kan Bapak dan Ibu. Cuma ya pasti ada tahap sekarang belum itu. Baik, terima kasih Ibu Rahmawati Budi Prasojo. Secara overall, di sektor bisnis kami tetap mengalami kemajuan yang cukup baik. Namun untuk sektor vertikalnya memang ada dampak di situ. Kita juga secara manajemen melakukan penyesuaian dan optimasi di sektor landed house seperti itu. Kemudian sektor properti yang mengalami penurunan omset. Baik, untuk yang kantor, ya memang karena semua sekarang banyak WFH, ya, dan juga banyak yang ngurangin space, itu kita memang belum masuk secara signifikan ke arah sana, ya. Tadi itu termasuk produk kami tadi yang kami sampaikan recycle aset, yaitu di office. Nah, untuk di mall dan di hotel, memang pada saat pandemi awal kemarin itu
slow ya, dan ada beberapa hotel yang pada saat itu selama 3 bulan kita tutup operasinya. Namun alhamdulillah per bulan Agustus tahun 2020 semua hotel kami sudah operasi ya, sesuai dengan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga mengikuti ketentuan PSBB transition ya. Dan juga saat ini kami berada di mall ya, di mall kami yang ada di Bekasi, yaitu di Lagun Avenue Bekasi, dan mall sudah buka, bioskop juga sudah mulai buka, tentunya semua dengan protokol kesehatan. Baik, terima kasih Bu Linda dan Bapak Ibu atas tanggapannya. Ini pertanyaan terakhir, namun sebelum ke pertanyaan terakhir, sekali lagi kami mengingatkan agar Bapak dan Ibu dapat mengisi daftar hadir pada kolom chat Bapak dan Ibu. Baik, kami bacakan untuk pertanyaan terakhir. Ini dari Bapak Fahriza Adi. Untuk saham PPRO, prospek kedepannya bagaimana? Mohon tanggapannya. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Pak Fahriza Adi ya. Seperti yang kita ketahui beberapa hari ini naiknya tentunya kita bisa ikuti, dan bagaimana ke depannya ya kita harapkan terus baik, namun semuanya itu tergantung mekanismenya pasar ya, bagaimana pasar bergerak. Tapi dari kami akan bekerja yang terbaik untuk PT PP Properti Tbk, dan tentunya kami harapkan ini memberikan value yang baik untuk para pemegang saham dan stakeholder. Baik, terima kasih Bu Linda atas tanggapannya. Baik, kami cukupkan untuk pertanyaan di Public Expose kali ini. Sebelum acara kami tutup, kami persilakan mungkin dari manajemen untuk menyampaikan closing statement. Terima kasih Pak Heru, Bapak dan Ibu. Kami dari PT PP Properti Tbk akan terus bekerja yang terbaik, berkontribusi terbaik untuk value yang terbaik buat para pemegang saham dan stakeholder. Dan juga pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih untuk karyawan PT PP Properti Tbk yang sudah bahu-membahu untuk menjalankan bisnis perusahaan. Tentunya kita semua berharap kita semua sehat-sehat dan ekonomi ini akan terus membaik sejalan ditemukannya nanti vaksin, dan kita akan menggunakannya sesuai dengan anjuran pemerintah. Apabila ada hal-hal yang belum jelas, bisa sewaktu-waktu menghubungi kami para BOD ataupun dari corporate secretary. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT PP Properti Tbk, atas nama manajemen perseroan, kami meminta maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan sepanjang acara. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta Public Expose hari ini. Maju terus pasar modal Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.